Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Yang beranggotakan 1. Aisyah Ramawati dengan NIM 2021008121. 2. Fasya Adil dengan NIM 2021008122. 3. Fairuz Akmal Nasihin dengan NIM 2021008144. 4. Inayah dengan NIM 2021008292. Pertama, pengertian kas. Pengertian kas secara istilah merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang ataupun jasa. Pengertian kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia merupakan kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan yang signifikan. Yang kedua, yang tidak dapat digolongkan sebagai kas pada neraca yaitu pertama, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau yang disebut sinking fund dan redeem fund. Tidak termasuk golongan kas pada neraca karena sinking fund merupakan dana khusus yang memang disisihkan untuk kebutuhan bisnis di waktu yang akan datang dengan tujuan yang jelas seperti biaya perbaikan rumah, pendidikan. Yang kedua, persediaan perangko. Yang ketiga, cek kosong dari pihak ketiga. Cek kosong dari pihak ketiga tidak termasuk kas karena termasuk dalam kelompok piutang yaitu hutang yang dicatat sampai tanggal di mana cek tersebut diuangkan. Yang keempat, deposito berjangka. Deposito berjangka bukan kas karena simpanan di bank yang pengambilannya terkait pada peraturan serta waktu. Yang kelima, ada piutang wesel. Suatu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasi keuangan. Ketiga, kegunaan dan tujuan laporan arus kas. Ada dua yaitu 1. Kegunaan arus kas dalam persyaratan standar akuntansi keuangan nomor 2 adalah berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Hal ini disebabkan karena arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan mengembangkan modal untuk menilai serta membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan perusahaan. Yang kedua, tujuan arus kas dalam persyaratan standar akuntansi keuangan. Nomor 2 adalah dalam memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Hal ini digunakan sebagai proses pengambilan keputusan ekonomi para pemakai untuk mengevaluasi kemampuan terhadap perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang keempat, penggolongan kas dalam arus kas yang bisa disebut cash flow. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi didefinisikan dengan arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dan aktivitas operasi yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Metode langsung atau juga disebut metode laporan laba rugi pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap intim atau komponen laporan laba rugi
dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap dari laporan laba rugi tersebut. Metode tidak langsung atau disebut juga metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas membeli atau menjual tanah bangunan dan peralatan. Selain itu, aktivitas juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, penjualan segmen bisnis dan pemberian pinjaman kepada entitas dan termasuk penagihannya. Laporan arus kas dan aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari investasi lebih besar dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh investasi dilaporkan. Begitupun sebaliknya, jika arus kas masuk terjadi, jika arus kas diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya, misal dari hasil penjualan, sedangkan arus kas keluar terjadi jika kas digunakan untuk pembayaran aktiva atau pembelian investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik dana atau investor dan kreditor. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar dibanding arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih kecil dibandingkan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan. Yang kelima, langkah-langkah penyusunan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini menjelaskan berbagai transaksi penting yang diperlukan dalam analisis arus kas. Yang kedua, neraca perbandingan. Neraca perbandingan merupakan laporan yang dibuat untuk melakukan perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Ketiga, buat kertas kerja untuk membanding neraca dalam 2 periode. Dalam langkah ini menggunakan rumus debit kredit pegangan kita, yaitu 1. Pertambahan aset dicatat sebelah debit dan dianggap sebagai penggunaan dana kas atau arus kas keluar. Sebaliknya, penurunan aset disebut sebagai penerimaan dana atau arus kas. 2. Pertambahan modal dan utang dicatat sebelah kredit dan dianggap sebagai pertambahan dana atau arus kas masuk. Sebaliknya, penurunan dana atau arus kas keluar. Yang keempat, hasil analisis ini adalah dasar untuk melakukan pengelompokan dana. Dalam hal ini disajikan laporan arus dana, baik berupa kas atau dana dalam arti modal kerja. Ada 2 cara dalam menyusun arus kas. Yang pertama, dengan cara metode langsung. Pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan sekelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap tanpa melihat laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Metode langsung mengkonversikan pos-pos laporan laba rugi dari dasar aktual ke dasar kas atau tunai. Akuntan harus mempertimbangkan perubahan akan neraca yang berhubungan dengan pos-pos di laporan laba rugi. Di perusahaan Indonesia, dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memakai metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih, selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi kegiatan operasional seperti penyusutan naik turun aktiva lancar dan utang lancar.
Metode tidak langsung disebut juga metode rekonsiliasi, berawal dari laba bersih dan mengkonversikannya menjadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Metode tidak langsung berfokus pada pos-pos laporan laba rugi yang harus disesuaikan untuk merekonsilisasi laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dalam metode ini, not income disesuaikan recalling dengan menghilangkan non-cash transaction. Pengaruh transaksi yang masih belum direalisasikan dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu, seperti perubahan jumlah persediaan deferral income, arus seperti piutang dan utang, pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap dari operasi yang dihentikan yang berkaitan dengan kegiatan investasi, laba rugi, pembatalan utang, dan transaksi pembiayaan. Berikut adalah contoh penyusunan arus kas. Yang pertama dengan cara laporan laba rugi. Dari langkah laporan laba rugi ini dari PT Sukses Berkarya Bersama pada tahun 2019, dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2019, PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan laba senilai 19 juta rupiah. Yang kedua dengan cara neraca perbandingan. Cara yang ketiga yaitu membandingkan neraca dalam dua periode. Dalam kolom not change memperlihatkan kegiatan PT Sukses Berkarya Bersama selama 1 tahun. Terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2016 dengan neraca tahun 2017. Dalam kelompok ini terdapat dua kolom yaitu satu kelompok aktiva. Jika angka pada kolom net change positif, maka terjadi pengeluaran kas, sedangkan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Yang kedua, kelompok pasiva. Jika pada kolom net change positif, maka terjadi pengeluaran kas. Yang keempat, melakukan penyusunan. Melakukan penyusunan dalam membuat laporan arus kas memiliki 3 komponen, yaitu 1. Arus kas dari kegiatan bisnis. Dari data laba rugi tahun 2019, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta rupiah. Berdasarkan contoh berikut diperoleh nilai pengurangan sebesar 7 juta rupiah. Kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Dalam hal ini, arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap, sebaliknya arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Dari contoh ini, mendapatkan nilai kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan, dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.